Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C022081. Saya merupakan mahasiswa dari kelas R10 dengan mata kuliah Akuntansi Syariah. Langsung saja saya akan menyampaikan dan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan judul Akad Musyarakah. Jadi untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian akad musyarakah. Menurut PSAK nomor 106, mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana. Lanjut yang kedua ada jenis akad musyarakah. Berdasarkan pernyataan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK, jenis akad musyarakah di sini ada dua. Yang pertama musyarakah permanen. Musyarakah permanen adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana setiap mitra ditentukan saat akad dan jumlahnya tetap hingga akhir masa akad. Itu menurut PSAK nomor 106. Yang kedua ada musyarakah menurun. Musyarakah menurun adalah musyarakah dengan ketentuan bagian dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya, sehingga bagian dananya akan menurun pada akhir masa akad mitra lain tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut. Ini juga tercantum pada PSAK nomor 106. Lanjut untuk pembahasan yang ketiga ada dasar syariah. Sumber hukum akad syariah yang pertama ada Al-Quran. Di sini pada Quran Surah An-Nisa ayat 12 yang berbunyi, maka mereka bersikat pada sepertiga. Dan selanjutnya dari Quran Surah Sad ayat 24, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagai mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Dan yang kedua ada dari sunnah, ini diambil dari hadis Qudsi, Allah adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, sepanjang salah seorang dari keduanya tidak berkhianat terhadap lainnya. Apabila seorang berkhianat terhadap lainnya, maka aku akan keluar dari keduanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim dari Abu Hurairah. Lanjut, di sini ada rukun dan ketentuan syariah dalam akad musyarakah. Untuk rukun musyarakah ada 4. Yang pertama adalah pelaku terdiri atas para mitra. Yang kedua, objek musyarakah berupa modal dan kerja. Ketiga, ada ijab kabul atau serah terima. Dan yang keempat, ada nisbah keuntungan. Namun, untuk ketentuan syariah atas akad musyarakah juga di sini ada 4 yang telah dicantumkan. Yang pertama adalah pelaku, kedua objek musyarakah, ketiga adalah ijab kabul, dan keempat adalah nisbah. Untuk berakhirnya akad musyarakah ini jika terjadi yang pertama, salah seorang mitra menghentikan akad, yang kedua, salah seorang mitra meninggal atau hilang akal, dan yang ketiga adalah modal musyarakah hilang atau habis. Adapun penetapan nisbah dalam akad musyarakah yang pertama adalah pembagian keuntungan proporsional sesuai modal, yang kedua pembagian keuntungan tidak proporsional dengan modal. Adapun perlakuan akuntansi menurut PSAK nomor 106, yaitu perlakuan akuntansi untuk transaksi musyarakah akan dilihat dari dua sisi pelaku, yaitu mitra aktif dan mitra pasif. Untuk mitra aktif adalah pihak yang mengelola usaha musyarakah, baik mengelola sendiri ataupun menunjuk pihak lain untuk mengelola atas namanya. Sedangkan mitra pasif adalah pihak yang tidak ikut mengelola usaha. Yang kedua adalah mitra aktif adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sehingga mitra aktif yang akan melakukan pencatatan akuntansi atau jika dia menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola usaha, maka pihak tersebut yang akan melakukan pencatatan akuntansi juga. Sekian penyampaian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.